Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat serta salam semoga curah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah, pada kesempatan pagi ini kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita semuanya, sehingga kita bisa terus belajar dan melanjutkan kembali kiat-kiat belajar agar memotivasi kita untuk belajar yang benar. Baik, kita akan lihat di pembahasan kali ini salah satu cara belajar dengan kita mendahulukan belajar akidah terlebih dahulu. Ini kelanjutan dari kiat-kiat mempelajari agama yang kita sebut sebelumnya. Silahkan bagi yang belum memiliki buku bisa memiliki buku panduan mahasantri ini, berisi pembahasan kiat-kiat belajar ilmu agama bagi orang sibuk. Secara umum isinya motivasi, kiat-kiat sampai bagaimana cara bisa istiqomah dalam belajar. Metodenya seperti apa diajarkan dalam buku ini. Nah, kalau kita kilas balik atau lihat yang sebelumnya, melakukan kilas balik, kita lihat yang sebelumnya, kiat mempelajari agama itu kita membersihkan dulu sebelum mengisi. At-takhliyatu qabla tahliyah. Membersihkan ya, sebelum mengisi. Jadi sebelum hati itu diisi oleh ilmu, berarti hati dibersihkan terlebih dahulu. Ya, hati dibersihkan terlebih dahulu dari kotoran-kotoran maksiat. Baru nanti ilmu itu mudah masuk. Kemudian yang kedua, ya, niat ikhlas dalam belajar. Ya, niatnya ikhlas dalam belajar. Karena niat ini yang nanti membantu kita untuk istiqomah, langgeng dalam kita itu belajar. Jadi niat ini perlu kita perbaiki. Sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan bihadza irtafa'al qaumu. Bihadza irtafa'al qaumu. Dengan ikhlas semakin mulialah suatu kaum. Dengan ikhlas semakin mulialah suatu kaum. Kemudian langkah yang ketiga adalah terus semangat dalam belajar. Ya, terus semangat dalam belajar. Artinya ini seperti yang Imam Syafi'i itu Rasulullah SAW itu katakan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jis. Semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu, minta tolonglah pada Allah dan janganlah patah semangat. Ya, disuruh semangat dalam belajar, dan ini juga disampaikan oleh Imam Syafi'i, dan riwayatnya dikatakan sampai Ali bin Abi Thalib. Ya, Imam Syafi'i mengatakan, juga juga Ali bin Abi Thalib juga mengatakannya, seperti disebutkan oleh Imam Az-Zarnuji dalam Ta'limul Muta'allim, Thariqut Ta'allum. Kalau kita perhatikan kalimatnya, bahwasanya menuntut ilmu itu baru sukses kalau melakukan 6 hal. Zakaun wa hirsun wastibarun wa bulghatun wa irsyadu ustadzin wa tulu zamanin. Ya, menuntut ilmu itu baru sukses kalau melakukan 6 hal ini, kata Ali bin Abi Thalib, atau tadi ada lafaz yang berbeda hampir mirip juga dari Imam Asy-Syafi'i, yaitu kecerdasan, artinya cepat nangkap, berpikirnya cepat. Kemudian wahirsun, yaitu dia itu semangat, semangat dalam mencari ilmu. Kemudian wastibarun, dia itu bersabar menghadapi ujian-ujian dalam belajar, mungkin rasa ngantuk, rasa capek, rasa bosan,
atau melakukan perjalanan jauh, ya. Wa bulghatun, punya bekal yang cukup, artinya dia belajar tidak bergantung lagi pada minta-minta pada orang lain. Jadi sudah mencukupi kebutuhan dirinya. Wa irsyadu ustadzin, ya, kemudian dapat bimbingan dari guru, ya, irsyadu ustadzin, guru, tentu saja guru yang benar, ya. Terus yang keenam, wa tulu zamanin, butuh waktu yang lama untuk belajar, tidak bisa super singkat atau tidak bisa dengan kajian intensif saja kemudian dia dapat meraih ilmu, namun butuh waktu yang lama. Nah, itu seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah. Nanti akan kita jelaskan juga dalam buku ini. Kemudian yang keempat, pelajari ilmu dari sumbernya. Pelajari ilmu dari sumbernya. Jadi ada Al-Quran, hadis, ya kita jadikan itu sebagai rujukan. Namun yang nomor 4 ini dilengkapi lagi, tetap ikuti ulama. Artinya tidak memahami Al-Quran dan hadis begitu saja, namun dengan bimbingan ulama. Ulama lebih mengetahui ini daripada kita-kita. Terus yang keenam, meraih ilmu lewat buku dan ulama. Meraih ilmu lewat buku dan ulama. Cara belajarnya, selain kita belajar dari guru, kalau ada buku kita bisa memiliki buku tadi, dan ini bisa dijadikan metode yang berbarengan, belajar dari guru dan juga memiliki buku, atau saat belajar itu memiliki buku panduan dan dipandu oleh guru. Nah, buku-buku apa saja yang kita sarankan sudah disebutkan di halaman 115 sampai 120. Ada juga situ buku-buku akidah, ada buku-buku tauhid, juga tentang motivasi mengoleksi buku dan apa manfaatnya sudah diterangkan di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat belajar mana dulu. Jelas akidah dulu. Jadi kita utamakan belajar akidah. Ini yang paling penting sebelum hal yang lain. Jadi kita utamakan belajar akidah sebelum hal yang lain. Coba kita lihat di halaman 129. Tidak sedikit yang sudah menimba ilmu agama sejak lama, namun sayang ia tak tahu arah. Tidak ada skala prioritas ketika belajar, padahal ilmu agama itu begitu banyak. Walau kita akui semua itu penting, namun ada yang jelas lebih penting. Ya, apa yang lebih penting? Apa yang lebih penting? Jelaslah mempelajari akidah sahihah. Nah, yang lebih penting, dan ini kita jadikan yang pertama, yang utama, yang lebih dahulu, yaitu mempelajari akidah sahihah. Terus maka belajar yang tepat adalah dengan mempelajari akidah lebih dahulu sebelum ilmu lainnya. Dalam dakwah pun demikian. Dakwah pada akidah dan tauhid itulah yang mesti jadi prioritas. Nah, kalau dalam belajar kita dahulukan akidah, begitu juga dalam dakwah kita dahulukan akidah. Apa dalilnya? Belajar itu mulai dari akidah sebelum lainnya. An Jundub bin Abdullah qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun haza wiratun fata'allamna al-imana qabla an nata'allama al-Qur'an thumma ta'allamna al-Qur'an fasdadna bihi imana. Dari Jundub bin Abdullah, ia berkata, kami dahulu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami masih anak-anak yang mendekati balik. Kami mempelajari iman sebelum mempelajari Al-Qur'an. Lalu setelah itu kami mempelajari Al-Quran hingga bertambahlah iman kami kepada Al-Quran. Iya, di sini kami dahulu bersama Nabi SAW, kami masih anak-anak yang mendekati balik. Kami mempelajari iman sebelum mempelajari Al-Quran. Kami mempelajari iman sebelum mempelajari Al-Quran. Lalu setelah itu kami mempelajari Al-Quran hingga bertambahlah iman kami kepada Al-Quran. Jadi iman dahulu, baru kemudian dia mempelajari Al-Quran sampai menghafalnya. Kalau iman didahulukan, maka itu lebih manfaat Al-Quran tadi. Karena iman dengan Al-Quran, nah itu baru jadi sempurna. Namun kalau cuma Al-Quran saja tanpa iman, bisa jadi orang itu ya punya pemahaman keliru terhadap Al-Quran, sampai-sampai dia juga bisa terjangkiti sifat-sifat nifak, sifat-sifat kemunafikan, karena tidak mendahulukan iman di situ. Nah, hadis ini menunjukkan faedah. Coba kita lihat faedahnya. 1. Para sahabat ketika kecil sangat semangat mempelajari hal iman, berbagai hal terkait rukun iman sebelum perkataan dan perbuatan. Ya, sini ya, para sahabat ketika kecil itu sangat semangat mempelajari iman. Terkait keimanan, ya, surga, neraka, pelajaran tauhid. Mereka senang dengan hal-hal semacam ini sebelum perkataan dan perbuatan. Artinya dijadikan skala prioritas. Terus yang kedua,
Para sahabat kecil juga semangat mempelajari dan menghafal Al-Quran. Para sahabat kecil juga semangat mempelajari dan menghafal Al-Quran. Para sahabat kecil itu semangat mempelajari dan menghafal Al-Quran. Ini tapi mereka dahulukan dengan memperkuat iman terlebih dahulu. Terus yang ketiga, para sahabat sangat semangat belajar agama. Iya, para sahabat sangat semangat belajar agama. Para sahabat sangat semangat belajar agama. Terus yang keempat, pentingnya membekali diri dengan iman dan mempelajarinya, mulai dari beriman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Inilah asas akidah yang mesti ditanamkan dalam diri. Itulah yang kita kenal dengan rukun iman yang 6. Iman seperti ini yang harus ditanamkan dengan benar sebelum mempelajari Al-Quran. Nah, iman secara global dulu ya kita tanamkan. Baru nanti kemudian hal-hal yang butuh terperinci karena ada dalil kita sebutkan terperinci. Namun secara global dulu, yaitu kita beriman dengan rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Nah, 6 ini mesti diyakini secara global dulu. Artinya diyakini nanti Allah itu ada, Allah itu yang patut disembah, Allah yang patut diibadahi. Kemudian ada malaikat-malaikat juga, di antaranya punya tugas-tugas tertentu dan ada yang menyampaikan wahyu. Kemudian ada juga beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Al-Quran. Juga ada kitab-kitab sebelumnya yang kita imani, namun kita menjalankan prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Quran. Kemudian iman kepada Rasul, ya kita yakini ada Rasul-Rasul, yaitu Rasul kita Muhammad dan Nabi dan Rasul sebelumnya. Namun yang kita ikuti adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus iman kepada hari akhir, ya iman kepada hari akhir, ya dan iman kepada takdir. Nah, inilah asas akidah. Asas akidah itu dibangun di sini dari 6 rukun iman ini. Jadi semua pembahasan akidah itu berasal dari 6 rukun iman ini. Itulah yang kita kenal dengan rukun iman yang 6. Iman seperti ini yang harus ditanamkan dengan benar sebelum mempelajari Al-Quran. Ya, iman seperti ini yang harus ditanamkan dengan benar sebelum mempelajari Al-Quran. Nah, sekarang kita lihat yang kelima. Mempelajari Al-Quran jadi bermanfaat jika memiliki bekal iman yang sahih. Nah, mempelajari Al-Quran itu jadi bermanfaat jika memiliki bekal iman yang sahih. Jadi yang kemarin atau yang tadi kita baca ya, ini sebut dengan iman Al-Quran. Ya, ada pembahasan di Rumaiso. Jadi Nabi SAW itu membagi mukmin itu ada yang kita bahas rinciannya ini ya. Kalau dari sini kita bagi manusia berdasarkan iman dan Quran itu ada 4 golongan. Ada 4 golongan. Yang pertama yang memiliki Al-Quran dan memiliki iman. Memiliki Al-Quran dan memiliki iman. Ini golongan yang terbaik. Memiliki iman dan memiliki Al-Quran. Kemudian yang kedua, dia cuma punya iman tapi tidak memiliki Al-Quran atau kurang dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, memiliki Al-Quran tapi tidak memiliki iman. Memiliki Al-Quran tapi tidak memiliki iman. Kalau yang ketiga ini sifatnya munafik. Lalu yang keempat, tidak memiliki Al-Quran, tidak memiliki iman. Yang bermanfaat, paling bermanfaat ya tentu nomor 1. Iman punya, terus memiliki Al-Quran. Artinya dia menghafal, dia pahami gitu. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW dengan sebutan buah utrujah. Dimisalkan dengan buah utrujah. Rasa dan baunya enak. Ya, rasa dan baunya enak.
Ini yang disebutkan juga di dalam surat An-Nur, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Maksudnya adalah Al-Quran bersama iman di situ, maka akan makin terang, makin menerangi di situ. Di dalam ayat dalam surat An-Nur ini dimisalkan ada minyak yang murni bisa menimbulkan cahaya, kemudian ada lampu yang juga itu ada cahayanya. Jadi dikatakan nurun ala nur, nur di atas nur, yaitu cahaya di atas cahaya. Nah, terus yang keenam, akidah. Akidah hendaklah sudah ditanamkan pada anak-anak kita sejak dini. Sudah benarkah iman pada Allah sebagai penciptanya, pemberi rizki dan pengatur alam semesta? Semisal pula sudah benarkah ia jadikan Allah sebagai satu-satunya ilah? Ya, sudah benarkah ia jadikan Allah sebagai satu-satunya ilah? Ya. Kalau sudah yakini seperti itu, ya, maka dia memiliki iman yang benar. Maka akidah itu hendaklah sudah ditanamkan pada anak-anak. Ya, sudah dibangun keimanan ketika itu. Ketika anak-anak memperkenalkan Allah itu ada, memperkenalkan Allah itu sebagai pencipta, pemberi rizki, pengatur jagat raya gitu. Nah, ini dalam kita belajar tadi ya, ini dalam kita belajar kita dahulukan akidah. Bahkan tadi kita bahas sejak anak-anak ya. Nah, dalam dakwah juga mesti memprioritaskan dakwah pada akidah. Ya, dalam dakwah kita juga mesti memprioritaskan dakwah pada akidah. Coba kita lihat di sini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Lamma ba'atsa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan nahwa al-Yamani, qala lahu innaka taqdamu 'ala qaumin min ahli al-kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ila ayyi wahidallaha ta'ala, fa idza 'arafu dzalika fa akhbirhum anna Allah farada 'alaihim khamsa salawatin fi yaumihim wa lailatihim, fa idza sallu fa akhbirhum anna Allah aftarada 'alaihim zakatan fi amwalihim tu'khadhu min ghaniyihim fa turaddu 'ala fakirihim, fa idza aqarru bidzalika fa khudh minhum wa tawakka karaima amwalihim." Ya. Terus ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz ke Yaman, ia pun berkata padanya, "Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab, maka jadikanlah dakwah engkau pertama kali pada mereka adalah supaya mereka mentauhidkan Allah. Jika mereka telah memahami hal tersebut, maka kabari mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka solat 5 waktu sehari semalam. Jika mereka telah solat, maka kabari mereka bahwa Allah juga telah mewajibkan bagi mereka zakat dari harta mereka, yaitu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan disalurkan untuk orang-orang fakir di tengah-tengah mereka. Jika mereka menyetujui hal itu, maka ambillah dari harta mereka, namun hati-hati dari harta berharga yang mereka miliki." Baik, kita lihat di sini juga, sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Nah, kita akan tahu di sini yang didatangi ini ahli kitab, Yahudi atau Nasrani. Maka jadikanlah dakwah engkau pertama kali pada mereka adalah tauhid. Ingatkan akidah gitu. Jadikan dakwah yang pertama kali adalah tauhid. Jika mereka telah memahami hal tersebut, maka kabari mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Jika mereka telah memahami, maka ajarkan kepada mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Jika mereka telah sholat, maka kabari mereka bahwa Allah juga telah mewajibkan kepada mereka zakat. Ya, tauhid, terus diajak sholat. Ya, ada prioritas ya, utamakan tauhid, kemudian setelah itu ajarkan sholat, masalah amalan. Nah, jika sudah paham sholat, ya beritahu juga mereka punya kewajiban zakat. Beritahu kepada mereka juga mereka punya kewajiban zakat. Di sini disebutkan tu'khadhu min agniyaihim, tu'khadhu min ghaniyihim, faturaddu ala fakirihim. Diambil dari orang kaya di antara mereka, kemudian disalurkan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Ya, diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, kemudian disalurkan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Artinya diambil di situ, disalurkan juga di situ. Diambil dari orang-orang yang kaya yang sudah memenuhi syarat-syarat
untuk tunaikan zakat, yaitu terpenuhi haul, terpenuhi nisab, disalurkan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Nah, jika mereka menyetujui hal itu, maka ambillah dari harta mereka, namun hati-hati dengan harta yang mulia yang mereka miliki, yaitu harta berharga yang mereka miliki. Jadi cuma mengambil harta-harta tertentu saja, tidak semua harta itu diambil jadi zakat gitu. Nah, coba perhatikan dulu di sini yang bisa kita simpulkan terkait dengan tema yang kita bahas. Nabi SAW mendakwahkan tauhid dulu, suruh mendakwahkan tauhid dulu kepada ahli kitab. Ya, tauhid dulu, mengesahkan Allah, beribadah kepada Allah semata. Nah, jika mereka telah memahami hal tersebut, maka kabari mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu, baru sholat. Sholat 5 waktu sehari semalam. Artinya di sini jangan lupakan juga ada ibadah lain, jangan cuma berhenti memperkenalkan tentang Allah saja, ya. Terus tidak disuruh ibadah-ibadah seperti sholat di sini, yang merupakan ibadah wajib. Nah, setelah itu harus peduli juga pada orang lain dengan mengeluarkan zakat, diambil dari orang-orang kaya. Orang kaya bagaimana tadi? Yang memenuhi syarat. Yang disebut goni itu memenuhi syarat dalam hal zakat. Memenuhi syarat dalam hal zakat itu ditinjau dari harta tersebut itu memenuhi nisab, telah masuk nisab, dan telah bertahan selama 1 tahun Hijriah. Memenuhi nisab dan telah bertahan 1 tahun Hijriah. Nah, tadi dikatakan tukhadhu min aghniyahim faturatu ala fuqaraihim. Kemudian disalurkan pada orang-orang miskin. Maka di antara yang berhak menerima zakat itu adalah orang-orang miskin. Nah, di sini disebutkan tidak semua harta juga diambil, karena cuma harta-harta tertentu saja. Misalnya rumah yang dia tempati itu tidak kena zakat. Kendaraan yang dia itu pakai, kalau cuma sekadar pakai saja tidak kena zakat. Ya, maka harta tertentu saja, ada emas, perak, mata uang itu kena zakat. Tidak semuanya gitu. Nah, ini sekali lagi prioritas, ada skala prioritas di sini dalam dakwah. Jadi dakwah itu tidak langsung ujuk-ujuk menyampaikan kebenaran gitu, enggak. Ada prioritas. Kita butuh sabar untuk berdakwah gitu. Ada yang semestinya kita tunda, kita bisa tunda karena ada yang lebih penting. Ya, ada yang lebih penting. Ada yang belum sampaikan saat ini, ya besok-besok baru bisa sampaikan besok-besok. Ada yang lebih penting di situ. Terus dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah. Aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada ilah atau sembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, serta mendirikan solat dan menunaikan zakat. Jika mereka telah melakukan yang demikian, terpeliharalah dariku darah serta harta mereka, melainkan dengan hak Islam, sedangkan perhitungan mereka diserahkan pada Allah. Ya, aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, serta mendirikan sholat, menunaikan zakat. Jika mereka telah melakukan yang demikian, terpeliharalah dariku darah serta harta mereka, melainkan dengan hak Islam, sedangkan perhitungan mereka diserahkan pada Allah. Nah, para ulama pun telah bersepakat atau berijma bahwa setiap kafir didakwahi pertama kali pada 2 kalimat syahadat. Itulah dakwah pertama. Ya, para ulama pun telah sepakat bahwa setiap kafir didakwai pertama kali pada 2 kalimat syahadat. Dia tidak diajarkan ibadah dulu, namun dia diajarkan tentang syahadat dulu.
Itulah dakwah pertama. Ya, ini sebenarnya disebutkan dalam Dar Ta'arud al-Aql wan Naql. Berarti dahulukan mempelajari akidah sebelum ilmu lainnya agar ibadah kita diterima di sisi Allah. Ya, ada alasan-alasan kenapa kita dahulukan akidah dulu, karena dengan mempelajari akidah ibadah-ibadah yang lainnya nanti akan diterima. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita bahas pagi ini. Kita dahulukan belajar akidah. Insyaallah pada kesempatan besok pagi kita bahas tidak berhenti belajar meskipun sudah menikah dan bekerja. Insyaallah nanti kalau buku ini selesai, saya akan bahas satu pembahasan akidah yang saya sudah memiliki tulisan. Kita akan, walaupun pernah saya bahas juga secara online ya, nanti tersedia dalam bentuk PDF bukunya dan tersedia dalam buku fisik. Walaupun buku fisik ini ada beberapa kekeliruan cetak saja, cuma beberapa bagian. Nanti akan disempurnakan dengan buku PDF ya. Nanti kami akan siapkan itu. Kita akan bahas Al-Qawaidul Arba, 4 kaidah memahami tauhid. Itu buku dasar akidah dan bisa dijadikan rujukan untuk memahami akidah lebih dalam. Baik, jika ada yang mau bertanya mungkin dari chat kalau ada, kalau tidak ada yang ngerasain itu bisa bertanya. Monggo. Di chat Zoom silakan. Kan terlebih dahulu via chat Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga beserta tim. Amin. Afwan Ustadz, sangat di luar tema, tapi Ana sangat takut salah. Ustadz, apa yang harus Ana lakukan ketika Ana membeli barang kepada seseorang dan ternyata barang yang dikirim tidak sesuai dengan video dan gambar yang dia kirim. Dan ternyata orang tersebut juga baru mengakui jika dia hanya sebagai dropshipper. Dan sekarang dia mau mengembalikan dananya, tapi Ana juga mau mengembalikan barangnya, tapi dia tidak mau. Bagaimana sebaiknya yang harus Ana lakukan Ustadz? Ana sudah paksa mau mengembalikan dia, tetap tidak mau memberikan alamatnya. Jazakallah khair Ustaz. Ini tentang satu masalah saya, yaitu dropshipper ya. Kalau saya sendiri berpandangan dropshipper masih boleh. Jadi transaksinya itu dari konsumen pesan ke dropshippernya, dropshipper pesan ke supplier, supplier nanti kirim langsung ke konsumen tanpa mampir ke dropshipper. Dan nanti statusnya dropshipper ini sebagai wakil, maka sistemnya itu wakalah. Sistemnya itu wakalah. Kalau sebagai wakil di situ maka sah. Jadi dropshipper sebagai wakil dia boleh ambil keuntungan situ, baik untuk biayanya nanti di transfer ke dropshipper, nanti kalau di akhir baru kemudian dilaporkan ke supplier, ya, itu terserah mau rekening mana yang dipakai. Kalau dia statusnya jelas sebagai wakalah, maka seperti itu jadi sah. Wallahu a'lam. Ya, berikutnya lagi kalau ada pertanyaan di chat Zoom silakan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Silakan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Kalau akidah suka naik turun karena banyak gangguan, mohon nasihatnya bagaimana untuk kami bisa kembali ke akidah yang benar Ustadz. Ini belajar lagi. Belajar, kalau ini terpengaruh lingkungan, terpengaruh pemahaman, ya belajar akidah yang benar, kemudian betulkan yang salah-salah tadi. Ya, kalau ada kajian dari ustadz atau yang mumpuni dalam ilmu untuk mengajarkan akidah atau kitab bahasan tauhid, ikuti itu untuk meluruskan pemahaman keliru tersebut. Baik, bisa yang ngerasain silakan. Silakan Ibu Rini S. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmunya, Ustaz, izin bertanya. Minggu lalu saya sudah beli buku, Ustaz, di Rumah Store yang ini, Ustaz, yang ulasan tuntas tentang 3 prinsip pokok. Ini karena saya masih pemula, takut hanya membaca saja gitu, Ustaz. Apakah ada kajian tentang buku ini, Ustaz, yang Ustaz ulas ini? Nanti saya itu banyak kajian di Telegram sebenarnya, ada beberapa grup kajian juga saya bina ya. Itu kajiannya setiap Senin ketiga dan keempat di hari Senin. Di Telegram nanti bisa cari
biasa dapat info kajian saya dari mana, Bu? Biasa dari Telegram Ustadz, ada yang itu sih apa channel Sauda apa sih lupa namanya. Itu nanti di situ infonya ya. Nah Ustadz iya. Tapi nanti kalau hari Senin ini, Senin pertama, Senin kedua hadis arba'in, Senin ketiga dan keempat baru buku itu. Oh baik Ustadz, insya Allah nanti saya akan cek di situ ya Ustadz. Iya. Baik Ustadz, kemudian boleh bertanya yang kedua lagi Ustadz? Iya silakan. Ya Ustadz begini, beberapa hari yang lalu saya telah minta maaf sama adik-adik saya. Saya merasa harus mengakui kesalahan saya, tapi setelah mengakui kesalahan saya justru mereka memblok akses untuk saya berkomunikasi seperti itu. Kondisi saya saat ini sendiri, adik-adik saya jauh dari tempat saya sekarang, terpisah daerah. Kira-kira apa kira-kira yang harus saya lakukan Ustadz? Sementara mungkin karena saya terkungkung rasa menyesal atau bersalah mungkin ya, belakangan ini setiap bangun tidur rasanya itu kayak mungkin saya sedang was-was ya Ustadz, atau gimana ya, kalau tiap bangun itu kayaknya selalu pengen nangis, sedih dan suka mimpi buruk Ustadz. Iya mohon nasihatnya Ustadz. Kuatkan di ini Bu, kuatkan di zikir, kuatkan di doa, terus ikut-ikut kajian seperti ini. Oh baik Ustaz. Ya, terutama zikirnya jangan dilupakan, ibadahnya diperbaiki. Perkuat yang lebih bagus, perkuat lewat majelis ilmu gitu. Kalau Bu Rini hanya bisa lewat online kayak gini, ya kuatkan di sini gitu. Karena itu akan memperbaiki keadaan ibu yang ada. Oh baik Ustaz. Iya. Menurut Ustaz, apakah saya harus pergi bertemu langsung dengan adik-adik saya? Tidak juga. Oh begitu. Oh jadi saya memberi waktu dulu ya untuk beri waktu mereka dulu, tenang dulu, perbaiki diri ya. Mereka yang blokir kan berarti kan nanti tetap ada suatu saat bisa hubungi mereka, buat baik pada mereka nggak apa-apa. Perbaiki hubungan bagusnya. Wasulhu khair. Damai itu tetap lebih baik. Oh baik Ustaz. Oh naam. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik, sehat selalu Ustaz. Terima kasih nasihatnya Ustaz. Ya, baik, berikutnya lagi yang ngeresen, silakan. Silakan Ibu Sania Azizah. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau lagi sholat, misalkan murojaah surat, terus di tengah-tengah itu lupa Ustadz, terus mau ganti surat yang lain, itu pakai bismillah lagi nggak Ustadz? Ini baca Al-Quran Bu ya? Iya. Baca Al-Quran terus mau ganti surat yang lain, di awal surat atau enggak? Enggak, di pertengahan gitu Ustadz, ambil di pertengahan yang kalau di pertengahan baca ta'awudz saja. Terus misalkan di pertengahan murojaah itu lupa Ustadz, terus mau ganti surat yang biasa aja, surat pendek yang dari awal itu perlu bismillah lagi nggak Ustadz? Enggak, kalau di pertengahan ta'awudz, kalau dari awal selain surat At-Taubah ya baca bismillahirrahmanirrahim, di awal ta'awudz juga. Oh, berarti kalau misalnya murojaah dari tengah, ta'awudz aja ya Ustadz ya? Iya. Tapi kalau ta'awudznya sudah dari awal baca Al-Quran, karena baca Al-Quran mungkin pindah-pindah gitu ya, sudah pakai satu kali ta'awudz. Oh, nah. Satu lagi boleh Ustadz, tapi di luar tema. Hukum just tip itu boleh nggak sih Ustadz? Karena kan kebetulan beli barang tuh, tapi just tip sama orang, uangnya itu ketika ada barangnya baru Ana kasih uangnya, itu boleh nggak Ustadz? Ada barangnya? Baru Ana bayar gitu, bukan Ana dulu ngasih uang. Jadi beliau yang beli, abis itu kita COD, terus dikasih barangnya, Ana juga ngasih uangnya, jadi langsung gitu Ustadz. Nggak apa-apa, yang penting transaksi awal tidak mengikat. Artinya kalau dibatalin tengah-tengah nggak apa-apa. Gitu. Oh, berarti boleh dibatalin gitu Ustadz? Ya resiko, karena belum terjadi transaksi. Transaksinya kalau barang sudah ada. Oh, berarti ini nggak apa-apa Ustadz ya, karena mirip seperti COD gitu Ustadz, ada uang. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa. Saya pernah bahas just tip di, nanti bisa cari di ini ya, YouTube Rumeso TV ya. Kalau tulisan kayaknya saya belum masukin ini. Kalau di ini ada, saya pernah bahas just tip ya. Bisa dipelajari.
Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya lagi silakan. Silakan akun yang bernama Fulana. Silakan dibuka mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya kan baca tulisan Ustadz di Rumaisya terkait yang was-was itu. Nah, cuman untuk penjelasannya yang terkait perbedaan syak dan was-was itu tuh, nah saya 50, kalau syak itu, kalau was-was tuh nggak ada bukti, Bu. Nggak ada bukti ya. Kalau syak itu ragu-ragu, masih ada bukti gitu, masih bisa dibuktikan gitu. Was-was itu misalnya cuma gangguan-gangguan saja kalau kita lagi sholat gitu, Bu. Tapi nggak jelas gangguannya. Gitu. Kalau syak itu masih bisa dia kuatkan. Syak misalnya dalam sholat. Ini rakaat ketiga atau rakaat keempat ya, dia masih bisa pikir, oh ini 3 nih, saya yakin 3. Nah, ketika keadaannya seperti ini namanya ragu-ragu saja. Namun kalau was-was itu sholat biasa dia, tapi selalu was-was, wah ini jangan-jangan tadi wudhu saya itu nggak sah ini, jangan-jangan tadi saya tidak basuh tangan nih. Nah itu was-was namanya, Bu. Mana buktinya kalau dia seperti itu? Kan nggak ada, cuma bisikan-bisikan saja. Nah, saya itu kayaknya yang saya alami tuh gak tahu ya saat kayak was-was, tapi kayak itu tuh setiap kali wudhu, setiap kali sholat. Nah, saya kan baca penjelasan ada juga di web Sunnah insya Allah dari penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah bahwa keraguan untuk orang yang sering ragu itu kan mutlak diabaikan seperti itu. Iya, itu mungkin diterjemahkan was-was untuk orang yang sering seperti itu tidak usah dipedulikan gitu. Nah, cuman penerapannya tuh kadang saya ada yang kebingungan. Jadi misalnya saya kan was-was kadang kayak bingung ini tuh rakaat kedua, 1 apa 3. Kadang apalagi misal udah ini tadi salam gak ya? Padahal itu baru banget selesai sholat, tapi tuh saya kayak ragunya tuh kuat banget, ini tuh salam gak ya? Kadang sampai agak ketakutan gitu Ustadz. Kadang udah sholat subuh juga kayak ragu banget tadi tuh sholat sunnah doang apa udah sholat subuh atau belum. Pernah juga di suatu waktu yang saya parah banget itu kadang saya lupa saya tuh udah sholat belum sih, sampai modelnya saya tuh nggak bisa nginget, kayak blank gitu. Kadang saya jujur aja kadang sampai drop banget, hampir-hampir nggak kuat ibadah gitu Ustadz kadang. Coba dikoreksi itu was-was banyak, Bu, itu. Diperbaiki saja was-wasnya, jangan selalu diperhatikan terus. Daripada bingung, banyak pikiran ya. Terapinya ada di tulisan itu saya sebutkan. Berarti iya saya sudah baca, insya Allah ingin saya ikuti seperti belajar ilmu syar'i lagi seperti itu. Nah cuman katanya itu juga harus diabaikan. Nah berarti kalau misalnya saya kayak ragu banget ini udah salam atau belum, kemudian sholat tadi itu sholat subuh doang apa sholat sunnah seperti itu, pokoknya saya abaikan aja. Iya. Nanti tulisannya saya ada 2 ya, tapi nanti baca di tulisan saya, jangan-jangan kita terkena penyakit was-was ya. Itu cara mengatasinya. Lihat situ. Ada bahasanya itu. Mengobati, ada di sini kiat-kiat mengobatinya itu. Ini tulisannya Syekh Said bin Waf Al-Qahtani. Saya ringkas. Ya, intinya masalah mengabaikannya walaupun ada bisikan saya udah sholat atau belum ya tadi, itu berarti saya abaikan aja, pokoknya udah gitu. Iya. Oh ya. Jazakumullah khairan Ustadz, terima kasih Ustadz dan tim Rumaisya. Baik, berikutnya lagi dari Resen, masih ada? Silakan Ibu Indriana Pratiwi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, saya mau bertanya, umur berapa anak-anak mulai diajarkan tentang kiamat dan neraka? Karena saya baru saja menceritakan tentang kiamat ke anak saya umurnya 4,5 tahun, kemudian dia sering kali menangis gitu Ustadz kalau ingat tentang cerita tentang kiamat. Jangan dulu kalau gitu. Oh gitu. Jangan yang ngeri-ngeri. Seru tentang yang senang-senang aja, Bu, surga gitu. Oke. Ya, berarti yang surga dan yang tentang kebaikan-kebaikan itu aja ya Ustadz ya. Cuma kadang dijelaskan kalau misalnya ada
kamu kalau nakal nanti hati-hati loh, besok itu neraka itu panas sekali, gitu aja cukup. Oh gitu, ya baik. Cukup sampai neraka itu panas gitu aja. Sudah, ya? itu cukup aja ya. Anak-anak banyak diberi motivasi sama diberikan harapan gitu. Terus yang senang-senang diceritain gitu. Mereka lebih senang di situ. Oh iya, baik Ustaz. Kemudian yang kedua, bagaimana meyakinkan orang yang baru belajar Islam. Jadi sepertinya imannya ini masih belum kuat Ustadz. Jadi selama ini dia tuh suka bertanya-tanya, sholat tuh masih bingung untuk apa ya saya sholat, terus faedahnya apa, dan dia masih belum percaya sepenuhnya ada surga neraka, butuh pembuktian secara ilmiah dan lain sebagainya. Itu bagaimana ya Ustadz? Sebenarnya terlalu banyak alasan orang-orang semacam itu. Dan ini pemahaman kayak begini di generasi muda saat ini kayak gitu itu. Iya, Ustaz. Iya, rata-rata seperti itu pemahamannya. Ada istilah untuk mereka sendiri. Dia bukan ateis, bukan, tapi kalau dia dapat bukti, dia mau percaya gitu loh. Yang penting bukti-bukti ilmiah. Sebenarnya cuma banyak alasan aja, dan itu kebanyakan bisa terpengaruh lingkungan, bisa terpengaruh dari yang dia ikuti di media sosial, bisa jadi karena nonton YouTube yang sering bahas seperti itu, sehingga pemahamannya kayak tadi. Ada beberapa YouTuber ya kayak begitu pemahamannya. Bahkan dia nggak ngakui mana yang benar gitu dari agama-agama yang ada di Indonesia gitu loh. Dia dulu ini terus pindah ke sini, terus sekarang ya sudah nggak meyakini apa-apa lagi gitu. Dan anak-anak muda kebanyakan ngambil contoh dari dia. Gitu. Salah satunya lagi, kalau mau tahu pemahaman kayak gitu ya, yang saat ini baru ditangkap gara-gara narkoba itu pemahamannya juga sama. Tidak lepas dari pemahaman itu. Jadi faktornya banyak itu, Bu. Intinya bawa ke contoh aja gitu, kasih kajian-kajian yang menarik, yang dia bisa terima gitu ya. Nggak perlu kasih logika-logika, ada banyak dalil ke dia gitu. Kasih dulu yang dia senangi dulu. Nah nanti dari situ nanti dia tertarik mudah-mudahan dan pikirannya jadi terbuka. Oh ya baik Ustaz. Ya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Ya, berikutnya lagi silakan. Silakan Ummu Fasya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini menyambung yang pertanyaan tadi mengenai dropshipper tadi. Ya. Jadi gini Ustaz, dropshipper itu kan dapat video dan gambar kemudian dikirim ke Ana. Ternyata dia juga tertipu gitu. Makanya Ana bilang dia mau mengembalikan dananya ke Ana. Dia bilang Ana juga tertipu. Oh jadi nanti dana Ana kembalikan. Kemudian Ana bilang berarti barang yang Ana itu Ana mau kirim ke Anti aja karena kan takutnya nggak halal gitu Ustaz. Menurut Ustaz, tapi dia nggak mau Ustaz. Dia bilang kasih ke orang aja kalau memang takut. Dia bilang gitu Ustaz. Uangnya kalau itu dikembalikan? Iya, dia mau kembalikan ke Ana. Berarti ini kasus di dia sebenarnya. Iya. Dia mungkin dapat dari suppliernya yang kurang ini, terus dari konsumen protes. Kok barangnya kayak begini gitu ya? Iya. Terus dia tidak bisa ngatasi itu. Ya sudah kalau gitu, kalau uangnya dikembalikan, iya barangnya kasih ke orang saja. Gitu halal Ustaz. Iya. Barangnya serahkan ke orang lain, ibu gak usah manfaatin. Ustaz. Ya, jazakallahu khairan Ustaz. Ya, ya. Mungkin ada satu lagi lewat chat. Ada Baik Ustadz, saya bacakan via chat. Bismillah, Ustadz, untuk penulisan Allah dalam Latin baiknya menggunakan huruf O, Allah, atau A, Allah ya Ustadz? Dua-duanya boleh, tidak terlalu krusial banget mendebatkan suatu seperti ini gitu. Baik, ini ada yang tanya lewat chat YouTube. Saya mau tanya, saya jadi dropshipper produk custom print sistem PO. Saya menjualnya di marketplace. Jika ada pembeli, uang pembeli ditahan di marketplace. Saya bayar tunai ke supplier dengan barang ditunggu 7 hari baru jadi. Iya, di sini transaksinya jangan mengikat di awal kalau gitu. Seandainya yang tadi saya sebut ya, seandainya dibatalin tengah-tengah, just tip tadi ya, kayak jasa titip tadi ya, dibatalin di tengah-tengah, maka dia harus terima karena dia sejatinya belum memiliki barang. Tapi di sini, ini bisa masuk istisna, nggak masalah sih ini. Beda dengan tadi, kalau ini istisna ini, karena ini produk custom, masih tunggu barang jadi kan, nggak apa-apa kalau gitu.
Ustaz, apa hukum bekerja di tempat yang ada makanan babi? Walaupun kita bukan bekerja di bagian itu, pengolahan daging tersebut. Kalau waroknya ya mau aman ya mungkin enggak gitu. Kalau saya di posisi itu mungkin saya tidak terima pekerjaan tadi. Oh ya, ini kayaknya ikuti status saya di Facebook ya. Kalau didapati diskon dengan metode pembayaran apapun, itu boleh dimanfaatkan oleh kita, manfaatkan selalu di dompet digital. Ini maksudnya bagaimana ya Ustaz? Jadi kan misalnya kita belanja online ya, di marketplace itu sering. Pada momen Agustusan itu semua dikasih diskon gitu, pakai cara apapun. Ibu bayar pakai, maaf saya sebut merek saja, pakai ShopeePay, bayar pakai OVO, bayar pakai transferan bank, bayar COD, semuanya dapat diskon gitu. Berarti walaupun ibu punya saldo di situ ya, sah-sah saja untuk manfaatkan kesempatan itu. Karena sebenarnya dia bukan kasih diskon karena ada saldonya ibu di situ ya. Namun sebenarnya sudah jadi diskon, tapi tinggal ibu bayar dengan metode apapun gitu. Kalau seperti ini tidak masalah. Yang masalah itu kalau spesialnya itu pada saldo tadi. Jadi misalnya sering kalau di marketplace itu ya, kalau mau belanja dapat diskon nih, namun kalau bayar pakai ShopeePay baru dapat. Nah itu baru jadi masalah karena dia istimewakan dapat manfaat berarti dari saldo yang ada dalam ShopeePay tadi gitu. Itu yang maksud penjelasan saya di status Facebook ya. Nah, baik, ini ada pertanyaan lagi dari Ummu Sabit. Mana sebaiknya yang kami dahulukan, belajar bahasa Arab atau menghafal Al-Quran? Karena saat ini sedang merasa berat ikut kelas menghafal sehingga merasa beban. Nah ini kalau keadaannya ada orang yang belajar itu berat satu bidang, terus yang ini mungkin lebih mudah, pilih yang mudah bagi ibu saja kalau gitu. Dari Ummu Sabit ya, pilih yang mudah bagi ibu. Kalau ibu mudahnya itu menghafal, ya sudah menghafal saja. Belajar bahasa Arab sulit sekali Ustadz memahami kaidahnya. Iya, memang sebagian orang sulit. Ya sudah, nggak usah terlalu habis waktu di situ daripada nggak paham-paham. Ya sudah, ganti menghafal. Namun kalau menghafalnya yang sulit, bahasa Arabnya sudah, ya sudah menghafalnya secukupnya saja. Bahasa Arabnya yang jenengan itu konsen di situ. Ini ada lagi pertanyaan. Ada yang mengatakan Al-Quran itu belum lengkap dibukukan. Allahu a'lam, dia datangkan dalil dong. Karena Al-Quran itu sudah di Al-Maidah ayat 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah cukupkan nikmat bagi kalian, dan aku telah ridho Islam bagi jadi agama kalian. Maka Al-Quran itu sudah sempurna berdasarkan ayat ini. Kalau ada yang bilang Al-Quran yang di mushaf itu belum dibukukan semua, tolong datangkan dalil, jangan klaim-klaim semata kayak begitu. Kalau nggak ada, berarti Anda bohong di situ. Kalau ini diberitahukan di publik gitu, oh berarti ini buat kebohongan luar biasa. Ini kalau MUI juga tahu, ini bisa protes seperti itu ya. Karena ranah ulama di MUI itu bisa mengkonter pemahaman kayak gini. Mana buktinya kalau katakan tidak semua isi Al-Quran itu dibukukan? Ya datangkan dalil dong. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang kita bahas. Besok pagi materinya juga menarik. Ini tentang ini biasanya masalah ketika belajar. Kalau sudah menikah, bagaimana cara belajarnya? Kalau sibuk kerja, gimana belajarnya? Nah, kita akan bahas besok pagi bismillah. Demikian kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.